Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan, NPM 243110332. Dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Isyam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Benteng 7 Lapis Jejak Kejayaan Kerajaan Rokan Hulu Riau. Sebelum membahas tentang Benteng 7 Lapis di sini, saya akan menjelaskan apa itu cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, serta memiliki nilai penting bagi pelestarian budaya bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya bisa berupa benda cagar budaya, seperti arca, senjata tradisional, atau perhiasan kuno. Bangunan cagar budaya, seperti rumah adat, masjid tua, atau gedung kolonial. Struktur cagar budaya, seperti benteng, saluran irigasi kuno, atau jembatan. Situs cagar budaya, lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis. Kawasan cagar budaya, area yang memiliki kumpulan tinggalan budaya, contohnya kota tua. Tujuan pelestariannya adalah untuk menjaga identitas budaya, memperkuat jati diri bangsa, serta sebagai sumber pendidikan dan pariwisata. Benteng 7 Lapis di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, pada tanggal 28 Juni 2023. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian sidang dan verifikasi lapangan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional TACBN, termasuk kunjungan langsung ke lokasi pada awal Agustus 2023. Status resmi sebagai cagar budaya nasional diperoleh setelah naskah rekomendasi ditandatangani oleh TACBN dan disaksikan oleh perwakilan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dengan status ini, Benteng 7 Lapis, yang juga dikenal sebagai Kampung Pertahanan Tuanku Tambusai, diakui sebagai situs penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda, khususnya pada masa Perang Padri. Penetapan ini diharapkan mendorong pelestarian, edukasi sejarah, serta pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya di Riau. Benteng 7 Lapis yang terletak di daerah Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu peninggalan sejarah penting dari masa lampau, khususnya dari masa Kerajaan Rokan. Keberadaan benteng ini mencerminkan tingginya peradaban dan strategi pertahanan masyarakat Melayu lokal dalam menghadapi ancaman eksternal, baik dari kerajaan lain maupun penjajah asing seperti Belanda. Dinamakan Benteng 7 Lapis karena struktur pertahanannya terdiri dari 7 lapisan yang meliputi parit dan tanggul tanah, membentuk sistem pertahanan berlapis yang sulit ditembus. Benteng ini dibangun dengan memanfaatkan kondisi geografis setempat, seperti tanah yang tinggi dan strategis, serta dikelilingi hutan dan sungai sebagai perlindungan alami. Keberadaan benteng ini tidak hanya menjadi simbol pertahanan, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan pada masa itu. Dari segi arkeologis dan historis, Benteng 7 Lapis menyimpan banyak nilai yang perlu digali dan dilestarikan. Situs ini menjadi bukti konkret tentang keberadaan struktur sosial, politik, dan militer masyarakat Melayu tempo dulu. Selain itu, benteng ini juga mencerminkan semangat perlawanan dan kemandirian masyarakat lokal dalam mempertahankan wilayahnya dari pengaruh dan tekanan luar. Dalam konteks kekinian, Benteng 7 Lapis memiliki potensi besar sebagai objek wisata sejarah dan budaya yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya pelestarian warisan leluhur. Namun, kondisi fisik benteng yang sebagian telah mengalami kerusakan akibat faktor alam dan kurangnya perhatian, menunjukkan perlunya upaya konservasi yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, arkeolog, maupun masyarakat setempat. Secara keseluruhan, Benteng 7 Lapis bukan hanya warisan fisik, tetapi juga simbol ketangguhan, kecerdikan, dan identitas budaya masyarakat Rokan Hulu. Pelestarian dan pemanfaatannya secara bijak akan membawa manfaat besar, baik dari segi pendidikan sejarah, pelestarian budaya, maupun pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa benteng Tuanku Tambusai bisa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Tuanku Tambusai bukan runtuh oleh meriam, melainkan oleh jiwa yang tergoda bayaran penjajah. Benteng itu dibangun dengan keringat dan darah, namun runtuh oleh tangan sendiri. Bukan kekuatan musuh yang melemahkan, melainkan kekuatan kita Wayigi melemah. Tuanku Tambusai bukan kalah dalam medan perang, melainkan dilukai oleh rakyatnya sendiri. Benteng Tuanku Tambusai dulu berdiri megah, terbuat dari bambu dan tekad yang membara. Namun bukan meriam penjajah yang meruntuhkannya, melainkan harta yang meruntuhkannya. Demi imbalan perak yang menggiurkan, ada yang rela menebang bambu pertahanan atas bisikan halus kekuasaan asing. Bambu yang semestinya menjadi tameng perjuangan, malah tumbang oleh tangan sendiri. Tuanku Tambusai bukan hanya kehilangan benteng, tapi juga kepercayaan yang pernah ia tanam dalam-dalam. Perjuangan itu runtuh bukan karena dahsyatnya senjata, melainkan karena kehormatan dijual oleh yang seharusnya menjaga. Pada saat tentara Belanda masuk menguasai benteng, Tuanku Tambusai dapat menyelamatkan dirinya dengan cara terjun ke Sungai Batang Sosa dan langsung melanjutkan perjalanannya ke Negeri Sembilan, Malaysia. Dan Tuanku Tambusai tutup usia di Negeri Sembilan, Malaysia, dan dimakamkan di Negeri Sembilan, Malaysia. Pesan yang bisa kita ambil adalah, walaupun benteng ini punya 7 lapis pertahanan, tapi tetap tak mampu menahan waktu seperti hatiku yang tak mampu menahan kepergianmu. Benteng 7 lapis yang berdiri kokoh menantang zaman, tapi aku roboh hanya karena satu nama. Dari Rokan aku belajar, yang kuat tak selalu menang, dan yang bertahan belum tentu dipertahankan. Adapun satu buah pantun dari saya, jalan-jalan ke Rokan Hulu, singgah sejenak di dalu-dalu. Benteng tua tetap teguh berdiri, walau yang dulu kini telah pergi. Yo, terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan. Semoga kita terus bisa belajar dan berkembang bersama-sama. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mari kita terus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.